Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam was-sihah wal firagh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat aman. Karena dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itulah kita pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Terlebih-lebih di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, di penghujung atau di akhir-akhir 10 hari yang terakhir, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah saum kita sampai selesai. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengupas atau memaparkan masih dalam kaitannya dengan ibadah saum atau ibadah puasa. Telah banyak kita mendapatkan penjelasan tentang puasa, tetapi masing-masing para mubaligh atau para ulama memberikan penjelasan puasa itu dengan cara pandang atau dimensi-dimensi yang berbeda-beda, sehingga manakala dimensi itu satu dengan yang lain berbeda, itu menjadi wajar. Karena pada dasarnya adalah manusia itu memang memiliki sifat dasarnya adalah berbeda. Jadi perbedaan adalah sunatullah. Orang yang dilahirkan kembar dalam satu rahim pun berbeda. Sehingga manakala kita dari beberapa rahim berbeda sudut pandang, itu juga menjadi sebuah hal yang wajar. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, kita tentunya sangat bersyukur ya, bulan Ramadan atau bulan puasa tahun ini insya Allah lebih baik daripada bulan yang kemarin, di mana kondisi kita sedang mengalami pandemi ya. Tahun ini relatif lebih melandai dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Masjid-masjid yang manakala waktu itu relatif sepi, tapi sekarang sudah ramai kembali. Sholat taraweh bisa dilaksanakan secara normal. Ibadah-ibadah wajib lainnya, sholat 5 waktu, masjid-masjid kita relatif lebih ramai dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Tentu kita apresiasi, tentu kita bersyukur atas limpahan nikmat kondisi yang seperti itu. Terlebih-lebih kita manakala bisa membandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita yang hidup di negeri yang tengah berkecamuk atau berkonflik,
tentu kita lebih banyak bersyukur. Di negeri yang aman kita bisa melaksanakan ibadah lebih sempurna dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di tempat lain yang sedang mengalami ujian berupa konflik, baik itu sesama anak bangsa maupun antar negara. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, kita juga merasa senang, merasa bangga manakala saudara kita atau kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna 30 hari atau 29 hari. Namun manakala kita mencoba untuk menelisik atau memperhatikan tentang ibadah puasa kita tahun-tahun yang lalu, kadang-kadang kita juga prihatin. Mengapa demikian para pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah? Karena sebagian besar kita itu ibadahnya lebih taatnya ketika hanya di bulan-bulan Ramadan saja. Namun manakala sudah memasuki bulan Syawal, kadang-kadang kita menjadi prihatin. Kalau bahasa Jawanya itu puasa bubar, bubar semua. Jadi itu menjadi prihatin. Padahal Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di sana disebutkan bahwa panggilan orang-orang kepada orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya atau ujung-ujungnya adalah derajat ketakwaan, derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling ganteng, bukan paling gagah, ya, bukan paling pandai, tetapi orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu hadirin, saudara sekalian, kajianmu yang dirahmati Allah. Mengapa demikian? Barangkali kita bisa menganalisa, atau mungkin barangkali kita bisa mencoba menelisik mengapa masyarakat kita atau bahkan kita sendiri seperti yang kita sebutkan di atas, ya, kita puasa, sholatnya rajin, puasa penuh, sedekahnya mungkin lebih rajin, namun manakala sudah memasuki bulan Syawal, kita kembali kepada titik nol lagi, atau bahkan turun. Sehingga seolah-olah ibadah puasa itu tidak memiliki efek, memiliki dampak yang positif. Padahal Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah 183 itu bahwa harapannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Atau bahkan di dalam ayat, ada di dalam hadis yang lain ditegaskan pula bahwa sangat rugi atau tidak beruntung orang-orang yang menemui Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan ketakwaan. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, maka kita mencoba menggali dari sisi yang lain tentang puasa Ramadan itu. Kalau orang-orang lain barangkali kita barangkali mengkajinya atau mengkaji dari sisi sebagaimana Ramadan adalah bulan kompetisi. Jadi bulan pertama hari-hari pertama adalah hari penyisihan. Kemudian 10 hari berikutnya adalah perdelapan atau 8. Kemudian 10 hari yang terakhir adalah menuju final. Maka dia akan mendapatkan piala Ramadan itu ya cukup piala saja. Namun manakala kita mencoba menggali dari sisi yang lain, barangkali kita nanti akan berbeda dampaknya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah,
kita coba untuk menggali bahwa puasa pada hakikatnya adalah bulan empowering, bulan penguatan. Ya. Allah memberikan perintah kepada manusia karena Allah memahami betul bahwa Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Unsur-unsur manusia itu terdiri dari apa saja? Unsur manusia itu terdiri dari apa saja? Itu perlu, kalau Allah yang memberikan perintah, tentu manusia diharapkan adalah ketika melaksanakan perintah itu derajat kemanusiaannya akan tetap tidak menurun kepada derajat hewan. Ya. Karena ada unsur jasad, ada unsur roh, kemudian ada unsur sosial lainnya. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, maka kita mencoba ya, dari sisi penguatan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita atau mengabarkan kepada kita bahwa puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari nafsu-nafsu yang tidak baik ya. Maka di siang hari kita diperintahkan untuk menahan atau memper hawa nafsu bahasa Jawanya ya. Kita tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, qaulazur ya. Kata-kata dusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di dalam hadisnya yang nomor 1903 berbunyi demikian, man lam yada qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan qaulazur, kata-kata yang dusta atau amal-amal dusta, maka Allah tidak membutuhkan kondisi lapar maupun kondisi haus. Allah tidak akan memperhitungkan itu. Pemirsa kajianmu rahimani wa rahimakumullah, maka kita menjadi penting bahwa puasa tidak hanya sebatas puasa menahan lapar dan haus saja, atau menahan dari berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Tidak hanya itu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu menahan hawa nafsu, jangan sampai berkata-kata yang tidak penting. Bahkan di dalam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sampai membagi puasa itu ada beberapa tingkatan. Ada puasa yang sifatnya puasa biasa, ada puasa khusus, ada puasa khawasul khas ya, puasa yang lebih khusus daripada yang khusus. Dijelaskan di sana Bapak, puasa yang puasa biasa atau puasa awam itu puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus. Padahal di atas disebutkan bahwa di dalam hadis itu Allah tidak membutuhkan itu. Artinya apa? Allah membutuhkan puasa itu lebih dari itu. Kalau puasa hanya menahan lapar dan haus itu puasanya anak-anak. Nah kita yang mantan anak-anak katakanlah ya, tentunya tidak seperti anak-anak. Paling tidak meningkat lebih sedikit ya. Bisa meningkat kualitasnya, menghindari dari kata-kata dusta. Kemudian manakala kita bisa memahami bahwa puasa tidak sebatas menahan lapar dan haus, tetapi kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak atau hal-hal yang membatalkan puasa, maka tentunya kita harus berupaya sungguh-sungguh. Terlebih-lebih kita di sisa-sisa bulan Ramadan, hari-hari yang terakhir saat ini, kita berharap bisa meningkatkan, mengoptimalkan diri untuk bisa melaksanakan puasa ini menjadi lebih baik, dengan harapan predikat takwa sebagaimana tujuan diperintahkan untuk berpuasa itu dapat kita raih. Gambarannya gampang. Gambaran keberhasilan puasa kita adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir
Al-Qur'anul Azim. Min thawabil hasanatil hasan ba'daha. Wa min jazail sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Jadi ciri orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah dilakukan. Manakala Ramadan itu kok taat, bulan Ramadan itu taat, sholatnya jamaah terus, tadarusnya tidak berhenti, sedekahnya juga mengalir sebagaimana Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah sedekahnya di bulan puasa seperti angin yang berhembus. Manakala orang tersebut pada bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan dengan mudah, kemudian setelah pasca Ramadan orang tersebut masih mengamalkan amalan-amalan yang sama, maka berarti itu pertanda bahwa amalan tersebut amalan yang diterima, amalan ketakwaannya jelas masih nampak meski di luar bulan Ramadan. Syukur-syukur bulan pelatihan, bulan empowering selama bulan Ramadan, penguatan-penguatan ini bisa menjadi amunisi untuk 11 bulan yang akan datang, sehingga manakala Allah mentakdirkan menemui bulan Ramadan itu, kita paling tidak sama dengan amal Ramadan yang lalu. Kemudian Allah memberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan amal-amal ibadahnya di bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya itu menjadi berbeda, ya, menjadi berkualitas dan sangat nampak kualitas ibadah puasa seseorang tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, kiranya demikian uraian singkat terkait dengan ibadah puasa Ramadan, atau bisa dikatakan hikmah puasa yang bisa kita ambil dari beberapa keterangan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa kita ambil hikmahnya. Ada tutur kata yang kurang berkenan, tentunya karena kedhaifan kami. Manakala ada kebenaran itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.